Pernikahan mereka dahulu seperti potongan kisah dalam dongeng. Kirana masih ingat jelas bagaimana Dimas meminangnya dengan senyum tulus dan mata yang seolah memancarkan cinta tanpa syarat. Mereka menikah di bawah langit senja yang cerah, dikelilingi bunga-bunga dan keluarga yang bahagia. Dimas adalah pria yang tampak sempurna lembut tutur katanya, sopan kepada orang tua Kirana, dan selalu menyempatkan waktu untuk sekadar menatap mata istrinya dan berkata, "Aku beruntung memilikimu." Kirana, wanita yang berhijab dengan pembawaan tenang dan penyayang, percaya bahwa takdir telah mempertemukannya dengan jodoh yang tepat. Ia menjalani rumah tangga dengan sepenuh hati. Mengurus rumah, memasak makanan kesukaan Dimas, bahkan rela berhenti dari pekerjaannya agar lebih fokus menjadi istri yang ideal. Hidup mereka tampak harmonis, setidaknya untuk 1 tahun pertama. Namun waktu mengubah segalanya. Kirana mulai merasakan perubahan. Awalnya, hanya dari hal-hal kecil. Dimas yang biasanya selalu memberi kabar, mulai sering lupa membalas pesan. Tatapan hangatnya menjadi dingin. Jika dulu Dimas tak sabar pulang kerja untuk bertemu Kirana, kini ia punya 1000 alasan untuk pulang larut malam. "Lembur, sayang. Klien baru ini rewel sekali," ujar Dimas suatu malam sambil menggulung lengan bajunya, bersiap pergi lagi. "Tapi ini sudah hampir jam 9. Mas, kamu belum makan," ucap Kirana khawatir. "Nanti saja. Jangan banyak tanya." "Ya, aku sudah cukup stres di kantor." Jawaban itu membuat Kirana terdiam. Tidak, ini bukan Dimas yang ia kenal. Ia mencoba berpikir positif, menenangkan hatinya sendiri bahwa mungkin Dimas memang sedang banyak tekanan kerja. Tapi kecurigaan mulai tumbuh. Aroma parfum wanita di mobil, lipstik samar di kerah baju, dan senyum Dimas yang kini terasa dipaksakan. Kirana bukan wanita bodoh. Tapi dia memilih diam, menunggu waktu yang tepat. Ia mulai mencatat setiap kejanggalan, setiap nama yang disebut Dimas sambil lalu, dan jadwal kerja suaminya yang tak lagi masuk akal. Ia bahkan mulai menyimpan salinan tagihan kartu kredit dan mengecek pengeluaran yang aneh, makan malam di restoran mahal, belanja perhiasan, dan menginap di hotel berbintang. Hatinya perih, tapi ia menahannya sendiri. Hingga pada suatu malam, semuanya berubah. Hari itu Dimas pulang lebih awal dari biasanya. Senyumnya kembali mengembang, seperti bertahun lalu. Ia membawa sekotak kecil kue kesukaan Kirana, dan sebotol minuman berwarna cerah. "Sayang, malam ini aku cuma mau kita berdua. Maaf ya, belakangan aku sibuk banget. Aku sadar, aku mungkin bikin kamu sedih," kata Dimas sambil menyodorkan gelas. Kirana ragu sejenak, tapi menerima juga. Ia menatap gelas itu, ada aroma yang tak biasa. Tapi Dimas menatapnya dengan mata yang seolah ingin menebus semua kesalahan. "Untuk cinta kita, ya?" ujar Dimas sambil mengangkat gelasnya. Kirana meneguk perlahan. Rasanya agak getir. Namun ia tersenyum, mencoba menepis kecurigaannya. Dimas lalu membawanya duduk di sofa, dan mereka berbincang sejenak. Entah mengapa, tubuh Kirana mulai terasa ringan. Pandangannya buram. Napasnya tak teratur. "Mas, aku pusing," bisiknya lirih. Dimas bangkit, pura-pura panik. Sayang, kamu kenapa?" Kirana ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Dunianya memutar. Lalu gelap. Keesokan harinya, kabar meninggalnya Kirana tersebar. Dimas menangis di depan keluarga Kirana. Air matanya jatuh. Pelukan hangat ia berikan pada ibu mertuanya. Semua orang percaya bahwa Kirana wafat karena komplikasi mendadak. Tak ada yang mencurigai sesuatu. Terlebih karena tubuh Kirana langsung dimandikan dan disemayamkan dengan cepat. Prosesi pemakaman berlangsung haru, dengan isak tangis yang memenuhi udara. Namun jika ada yang cukup jeli, mereka akan melihat sesuatu yang aneh dari raut wajah Dimas. Ia tidak benar-benar berduka. Di balik sorot matanya yang merah, ada rasa lega. Dan di kejauhan, di balik kaca mobil hitam yang parkir agak jauh dari pemakaman, seorang wanita dengan lipstik merah mencolok tersenyum kecil. "Akhirnya selesai juga," kata Lydia, menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Sekarang, kita bisa hidup tenang." Dimas hanya mengangguk. Wajahnya kini berbeda. Tak ada lagi kepura-puraan. Namun yang tidak mereka tahu, Kirana belum benar-benar mati. Tubuhnya memang tidak ada di dalam peti mati. Dan rencana balas dendamnya baru saja dimulai.
Di suatu tempat terpencil di pinggiran kota, Kirana terbaring di sebuah ruangan kecil yang sunyi. Matanya perlahan membuka, menatap langit-langit yang asing. Bau antiseptik menyengat hidungnya. Ia dikelilingi oleh seorang wanita tua dan seorang pria muda yang mengenakan jas putih. Alhamdulillah dia sadar, kata wanita tua itu sambil menyeka keringat di dahi Kirana. Di mana aku? Suara Kirana lemah. Kamu selamat, nak. Racunnya cukup kuat, tapi kamu bertahan. Syukurlah suami dan selingkuhannya tak tahu kamu dibawa ke sini lebih dulu. Kirana mencoba mengingat. Ia mengerjapkan mata, mengulang potongan memori saat Dimas menyodorkan minuman, lalu tubuhnya yang terasa ringan lalu gelap. Seketika tubuhnya menggigil. Mereka mencoba membunuhku, lirihnya. Air mata mulai menetes di sudut matanya. Benar. Tapi sekarang kamu punya kesempatan. Tuhan masih memberimu waktu. Dan kami akan membantumu. Wanita tua itu ternyata adalah Bu Atik, seorang bidan kampung yang juga sahabat almarhumah Ibu Kirana. Dialah yang pertama kali dipanggil oleh tetangga saat Kirana ditemukan tak sadarkan diri, sebelum Dimas sempat membawa tubuhnya ke rumah sakit. Atas nalurinya, Bu Atik menyadari ada yang tidak beres. Aku curiga saat melihat warna bibirmu yang agak kebiruan. Aku tahu itu bukan pingsan biasa. Jadi sebelum Dimas membawa tubuhmu, aku menukar tubuhmu dengan selimut dan kain kafan kosong, lalu mengatur semuanya dengan cepat. Jelas Bu Atik. Kirana terdiam, matanya menatap langit-langit. Lalu ia duduk perlahan, menatap kedua orang yang telah menyelamatkannya. Terima kasih, tapi ini belum selesai. Aku akan membuat mereka menyesal telah menganggapku mati. Aku akan kembali, bukan sebagai Kirana yang lama, tapi Kirana yang mereka tak kenal. Sebuah senyum perlahan muncul di wajahnya. Bukan senyum kelembutan seperti dahulu, tapi senyum penuh tekad dan api. Kini, ia hidup kembali. Dan dendamnya akan jadi nyala yang membakar mereka semua hingga habis. Langit tampak mendung pagi itu, seolah turut berduka atas kepergian seorang wanita muda yang dikenal lembut, sopan, dan penuh kasih sayang. Daun-daun berguguran satu persatu di pekarangan rumah duka. Di sana, keluarga besar Kirana berkumpul dengan wajah duka dan mata sembab. Jenazah Kirana akan segera dimakamkan. Namun, ada satu keanehan yang tidak bisa disembunyikan. Wajah Dimas, sang suami, terlihat terlalu tenang. Bahkan saat menerima pelukan belasungkawa dari keluarga Kirana, ia tidak benar-benar meneteskan air mata. Ia hanya menunduk, mengusap wajahnya sesekali, dan menghela napas panjang seolah sedang menghitung detik menuju kebebasan. Sementara itu, seorang wanita cantik bergaun hitam tampak berdiri di belakang barisan pelayat, mengenakan kacamata hitam dan masker tipis. Ia mencoba berbaur, namun jelas sorot matanya bukan kesedihan. Lydia. Tak seorang pun menyadari kehadirannya sebagai selingkuhan Dimas. Mereka mengira dia adalah rekan kantor atau sahabat lama. Lydia diam-diam memotret prosesi pemakaman dengan ponselnya, lalu tersenyum kecil di balik masker. Akhirnya selesai juga sandiwara ini, bisiknya pelan. Salah satu sepupu Kirana, Rani, memperhatikan gelagat Dimas dengan cermat. Ia duduk di kursi panjang dekat tenda pemakaman dan berbisik pada ibunya. Bu, kenapa Mas Dimas kayak nggak sedih sama sekali, ya? Biasanya orang yang kehilangan pasangan tuh nggak bisa berdiri tegak gitu. Ibunya mengangguk pelan. Iya, ibu juga merasa aneh. Padahal dulu sayang banget katanya. Tapi ini seperti lega. Sementara itu, jenazah Kirana diletakkan dalam peti berwarna putih yang dihiasi bunga melati dan mawar. Tak ada yang mencurigai isi peti tersebut. Petugas penggali makam menyiapkan liang lahat, dan prosesi doa pun dimulai. Bacaan tahlil menggema, tangis pelan terdengar dari keluarga, namun tidak dari Dimas. Ketika peti dimasukkan ke liang lahat, Dimas hanya berdiri kaku. Tangannya tidak bergetar. Tatapannya kosong tapi tak menunjukkan luka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bisik salah satu tante Kirana, menatap ke tanah. Malam harinya, rumah duka perlahan sepi. Para pelayat sudah kembali ke rumah masing-masing. Keluarga Kirana masih tinggal beberapa hari untuk tahlilan. Dimas kembali ke rumahnya yang kini sepi, namun tak sendiri. Lydia datang malam itu, berpakaian santai, membawa wain dan 2 gelas kaca. Akhirnya kamu bebas juga, sayang.
Ucap Lydia sambil duduk di sofa, mengangkat kakinya ke atas meja. Dimas tertawa kecil, melempar jasnya ke kursi. Akhirnya, nggak perlu lagi pura-pura pulang malam karena kerja. Sekarang hidup kita baru dimulai. Mereka bersulang. Gelas-gelas beradu pelan di antara gelak tawa. Gimana rasanya? Tanya Lydia. Ringan. Rasanya kayak lepas beban. Kirana itu terlalu sempurna. Terlalu sabar bikin aku merasa bersalah setiap saat. Aku muak. Lydia tersenyum sinis. Jangan mikirin dia lagi. Dia udah mati. Sekarang waktunya kita hidup. Namun, mereka tidak tahu bahwa malam itu, jauh di rumah tua peninggalan almarhumah Ibu Kirana, sang wanita yang mereka kira telah mati, sedang duduk bersandar di ranjang. Kirana belum mati. Ia hanya pingsan akibat racun yang dicampurkan Dimas ke dalam minumannya. Tubuhnya ditemukan oleh Bu Atik, sahabat mendiang ibunya, sebelum sempat dibawa ke rumah sakit oleh Dimas. Naluri Bu Atik menyadari ada yang janggal. Warna bibir Kirana, detak jantung yang masih sangat lemah, dan waktu reaksi yang lambat. Dia masih hidup, kata Bu Atik kepada asistennya, Raffi, yang juga mantan mahasiswa kedokteran. Mereka membawa tubuh Kirana diam-diam ke rumah Bu Atik dan merawatnya selama 2 hari, menyembunyikannya dari pantauan siapapun. Sementara itu, jenazah yang dikuburkan di pemakaman, bukan Kirana. Peti itu kosong. Hanya diisi kain kafan dan bantal pemberat. Semua diatur oleh Bu Atik dengan bantuan 2 orang kepercayaannya. Mereka menyamar sebagai petugas rumah duka dan mengelabui semua orang, termasuk keluarga Kirana yang larut dalam kesedihan. Kini, Kirana duduk diam di ranjang. Wajahnya pucat namun penuh amarah. Ia sudah sadar penuh. Air matanya tak berhenti menetes. Tapi bukan karena takut. Karena dikhianati. Mereka rayakan kematianku. Bu, mereka berpesta. Ucap Kirana dengan suara gemetar. Aku tahu, Nak. Tapi sabar. Semua akan ada waktunya. Tuhan tidak tidur. Kirana mengepalkan tangannya. Aku nggak akan tinggal diam. Aku akan pastikan mereka dapat balasan. Tapi aku butuh waktu dan strategi. Bu Atik mengangguk. Kita akan mulai dari jejak-jejak digital. Mereka pasti meninggalkan sesuatu. Dan aku punya kenalan di kalangan jurnalis. Kita bisa manfaatkan mereka. Kirana menatap Bu Atik dengan mata yang menyala. Wanita lemah itu telah mati. Yang kini hidup adalah Kirana yang baru. Kirana yang tidak akan memberi ampun. Sementara itu, di rumah Dimas dan Kirana yang dulu dipenuhi cinta, kini dipenuhi canda tawa palsu. Lydia melirik Dimas yang sedang membuka laptop. Kamu yakin semua bersih? Nggak ada yang curiga? Yakin. Keluarganya terlalu syok untuk mikir aneh-aneh. Lagi pula, siapa yang mau bongkar kuburan orang mati? Hahaha. Gila kamu, Mas. Tapi aku suka. Mereka kembali tertawa. Dimas mencium kening Lydia dan memeluknya erat. Namun mereka lupa, dosa tidak bisa dikubur. Bahkan jika tubuh tidak ditemukan, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan Kirana sedang menyusun langkah-langkah pertamanya. 3 hari setelah pemakaman, Rani sepupu Kirana menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kamu curiga, gali lebih dalam. Kirana belum mati. Rani tertegun. Tangannya bergetar saat membacanya. Apa ini? Siapa yang kirim? Ia mencoba menelepon, tapi nomor tersebut tak bisa dihubungi. Namun sejak saat itu, kecurigaannya tumbuh makin besar. Ia mulai menyelidiki lebih lanjut, menanyakan ke perawat rumah sakit, mencari petugas yang menangani jenazah Kirana, tapi semuanya seperti tak meninggalkan jejak jelas. Sementara itu, di rumah Bu Atik, Kirana sudah mulai menulis semuanya di buku catatan kecil. Nama-nama, kejadian, tanggal, dan perasaan yang ia rasakan saat racun merayap di tubuhnya. Ia mencatat semuanya. Mereka kira aku sudah mati. Sekarang aku hidup untuk membunuh sisi kelam mereka, satu persatu. Dan langit malam itu kembali gelap. Tapi bukan karena duka. Karena badai sedang bersiap untuk datang. Badai bernama Kirana. Tubuh Kirana perlahan membuka mata. Aroma antiseptik dan cahaya lampu redup menyambut kesadarannya yang mulai pulih. Suara detak jantung mesin monitor terdengar lembut di ruangan kecil itu. Ia mengerja pelan,
mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Kirana, kamu sadar? Alhamdulillah, bisik suara lembut seorang wanita parubaya yang duduk di sisinya. Kirana melirik dan melihat sosok Bu Atik, sahabat almarhumah ibunya yang dulu sangat dekat dengannya. Air mata perlahan mengalir dari sudut mata Kirana. Bukan karena kesakitan, melainkan karena ia tahu, ia masih hidup. Dan itu berarti, pertarungan belum selesai. Beberapa hari sebelumnya, Kirana mulai merasakan firasat yang buruk. Dimas, suaminya, mulai menunjukkan perubahan. Dulu, Dimas adalah sosok suami yang penuh perhatian. Selalu pulang tepat waktu, memeluk Kirana dari belakang saat ia sedang memasak, atau mengecup keningnya sebelum tidur. Namun kini, semua itu hilang. Pulang malam adalah hal biasa. Alasan kerja lembur, rapat mendadak, klien penting semuanya terdengar seperti tempelan dari naskah murahan. Kirana yang awalnya mencoba percaya, lama-kelamaan mulai mencatat setiap perubahan itu. Ia bahkan pernah mengikutinya diam-diam, hanya untuk melihat Dimas masuk ke sebuah apartemen mewah bersama wanita bernama Lydia. Wanita yang selama ini dikira hanya rekan kerja biasa. Tapi Kirana bukan wanita lemah yang hanya menangis dalam diam. Ia mencintai Dimas, namun lebih mencintai harga dirinya. Ia mulai berkonsultasi dengan seorang pengacara bernama Bima, teman masa kecilnya yang kini menjadi konsultan hukum ternama. Tanpa sepengetahuan Dimas, Kirana mulai memindahkan sebagian aset dan hak milik ke dalam pengelolaan yang lebih aman. Segala dokumen ia siapkan rapi. Jika ada yang terjadi padanya, segala bukti dan wasiat akan bergerak sesuai perintahnya. Namun, yang tak pernah ia sangka, Dimas benar-benar nekat. Malam itu, Dimas membawa minuman favorit Kirana. Jus mangga dingin, yang biasanya ia sajikan dengan senyuman. Tapi kali ini, senyum Dimas terasa kosong. Ada rasa getir dalam pelayanannya. Dan benar saja beberapa saat setelah minuman itu habis, Kirana merasakan tubuhnya lemas, napas berat, dan pandangan mengabur. Ia tahu, inilah momen yang sudah lama ia persiapkan. Ia sudah menyisipkan catatan kecil di balik cermin riasnya, berisi instruksi kepada Bu Atik jika ia tidak bisa dihubungi dalam 24 jam. Kini, di ruang tersembunyi milik Bu Atik di pinggiran kota, Kirana menjalani masa pemulihan. Bu Atiklah yang menemukan tubuh Kirana saat semua mengira ia telah meninggal. Kirana tidak benar-benar mati, ia hanya mengalami syok berat dari racun ringan yang sempat dikonsumsi, dan berhasil diselamatkan berkat ramuan penawar dari Bu Atik yang juga dikenal sebagai herbalis. Kamu masih butuh istirahat, sayang? Ujar Bu Atik sambil mengusap rambut Kirana. Aku tidak akan beristirahat terlalu lama. Tante, aku akan mengambil kembali hidupku. Tapi kali ini, mereka yang akan bertekuk lutut. Bima datang beberapa hari kemudian. Kirana sudah bisa duduk dan berjalan perlahan. Senyumnya tenang, namun sorot matanya menyala. Semua dokumen sudah aman. Rekaman suara terakhir sebelum kamu kolaps juga sudah aku simpan. Aku taruh alat perekam di kamar sesuai instruksi kamu kemarin. Dan hasil forensik minumanmu sudah bisa diambil minggu ini. Kita bisa mulai menyerang kapan saja, kata Bima. Jangan terburu-buru. Biarkan mereka merayakan kemenangan mereka dulu. Aku ingin mereka merasa benar-benar aman. Lalu, aku akan datang dengan badai. Kirana menatap bayangan dirinya di cermin kecil di sisi tempat tidur. Mata yang dulu penuh cinta kini menyimpan bara dendam. Tangannya meremas bantal, bukan karena lemah, tapi karena semangat membalas yang tak terbendung. Aku akan kembali. Tapi bukan sebagai Kirana yang dulu. Sementara itu, Dimas dan Lydia menikmati kebebasan mereka. Apartemen baru, mobil baru, dan uang Kirana yang mereka pikir kini menjadi milik mereka. Tapi satu hal yang mereka tidak tahu, mereka sedang diawasi. Setiap pergerakan mereka direkam oleh tim yang diam-diam dikerahkan oleh Bima. Mulai dari rekening bank hingga CCTV apartemen. Semua sedang dikumpulkan. Dan Kirana, di balik tirai ruangan gelap itu, menyusun strategi seperti jenderal perang. Bima, aku ingin semua yang mereka nikmati sekarang lenyap. Aku ingin mereka merasakan apa artinya kehilangan. Siap, Ra. Tapi kamu harus kuat. Ini akan jadi permainan panjang. Aku tidak takut permainan panjang. Aku hanya ingin satu hal, keadilan. Bukan di pengadilan saja.
tapi juga keadilan dalam hati mereka yang akan hancur perlahan. Malam demi malam, Kirana memperkuat dirinya. Tubuhnya mulai pulih. Ia mulai latihan ringan, membaca dokumen hukum, dan belajar soal sistem hukum secara lebih dalam. Ia tahu, perang ini tidak bisa hanya dengan emosi. Ia butuh logika tajam dan waktu yang tepat. Bu Atik memeluknya suatu pagi, saat Kirana bangun dan mulai menyusun sketsa rencana. Kamu kuat sekali, Nak. Ibumu pasti bangga. Kirana tersenyum tipis. Aku bukan kuat, Tante. Aku cuma terlalu lama jadi wanita sabar. Sekarang, saatnya mereka yang merasa takut. Dan di kejauhan sana, di sebuah kota yang tidak tahu bahwa Kirana masih hidup, Dimas dan Lydia menikmati makan malam mahal. Mereka tidak tahu bahwa rencana balas dendam Kirana sudah dimulai dari kegelapan. Sebuah rencana yang akan membalikkan segalanya. Kirana menulis kalimat terakhir dalam jurnalnya malam itu. Kegelapan adalah tempat terbaik menyusun cahaya balas dendam. Dan aku sudah siap menjadi terang yang membakar. Kirana duduk di ruang kecil milik Bu Atik, matanya fokus pada layar ponsel yang menampilkan rekaman video dari rumah Dimas. Seorang wanita muda, yang baru saja dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumah Dimas, sedang membersihkan ruang tamu. Dia mengenakan seragam putih sederhana dengan ekspresi serius, seolah-olah tahu bahwa hidupnya tak lagi biasa setelah menerima tawaran Kirana. Tadi pagi, wanita itu, yang bernama Siti, telah diberi instruksi yang jelas. Ia bukan hanya seorang pembantu, tetapi seorang mata-mata yang akan mengawasi setiap gerakan Dimas dan Lydia. Kirana tahu betul bahwa Dimas dan Lydia merasa bebas, terlepas dari segala manipulasi yang mereka lakukan terhadapnya. Kini, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi dari dalam rumah mereka sendiri. Kamu sudah siap, Siti? Tanya Kirana melalui pesan singkat di ponselnya. Tidak ada jawaban langsung. Tapi Kirana tahu bahwa Siti telah menerima instruksinya dengan baik. Ia percaya pada wanita muda itu seseorang yang sebelumnya pernah bekerja di rumah orang tua Dimas. Tentu saja, ia sudah cukup lama mengenal Dimas dan tahu betul karakter orang itu. Sementara itu, di rumah Dimas, suasana terasa begitu berbeda. Dimas dan Lydia tampak semakin sering bersama, tidak lagi menyembunyikan hubungan mereka. Kepergian Kirana yang, tiba-tiba, memberikan kebebasan bagi keduanya, dan mereka menikmati setiap detiknya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Siti telah berada di tengah-tengah mereka, mencatat dan merekam setiap detail yang terjadi. Siti mengamati Dimas dan Lydia dari balik tirai, seperti yang diinstruksikan. Kegiatan rumah tangga mereka tampak seperti biasa. Dimas sibuk dengan pekerjaannya, sering berbicara di telepon dan mengatur jadwal pertemuan penting. Lydia, di sisi lain, tampak lebih santai, mungkin merasa bahwa posisinya kini aman setelah Kirana meninggal. Mereka berbicara dengan nada lembut, saling bertukar senyuman, dan berbagi momen intim yang semakin menunjukkan bahwa mereka telah merencanakan masa depan bersama. Namun, ada satu hal yang mulai menarik perhatian Siti. Dimas tampak sedang sibuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pernikahan dengan Lydia. Dalam satu percakapan teleponnya, Dimas terdengar menyebutkan tentang dokumen yang perlu disiapkan, dan transaksi yang harus selesai minggu ini. Transaksi apa itu, Pak Dimas? Bisik Siti pada dirinya sendiri, mencatatnya dalam catatan rahasia yang dibawanya. Ketika Dimas keluar rumah untuk urusan kerja, Lydia mulai merapikan dokumen di meja makan. Siti memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk ruangan yang sebelumnya dilarang baginya, kamar pribadi Dimas dan Kirana. Di sana, ia menemukan beberapa dokumen yang menunjukkan transaksi besar, penjualan harta milik bersama yang seharusnya menjadi hak Kirana. Siti menatap beberapa dokumen itu dengan terkejut. Ada surat jual beli rumah yang tertera dengan jelas nama Dimas dan Lydia sebagai penerima. Ada juga rekening bank yang menunjukkan bahwa sejumlah besar uang telah ditransfer ke akun asing, yang jelas bukan milik Kirana. Tunggu dulu. Ini bisa jadi bukti yang mereka butuhkan, gumam Siti pelan. Ia mulai mencatat dan mengambil foto dokumen-dokumen itu dengan ponselnya. Setelah beberapa minggu berjalan, Siti berhasil mengumpulkan cukup banyak bukti untuk mengungkapkan niat jahat Dimas dan Lydia. Kirana pun memutuskan bahwa sudah waktunya untuk bergerak lebih jauh. Dengan bantuan Bima, pengacara yang selalu setia membantunya, ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Semua bukti ini akan membalikan keadaan, ujar Bima saat bertemu dengan Kirana di rumah Bu Atik.
Kita bisa menyusun kasus yang lebih kuat dan menggugurkan segala klaim mereka. Kirana mengangguk. Matanya penuh keyakinan. Tapi aku ingin mereka merasa takut sebelum itu. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah lolos dari ini. Bima mengerti. Kita akan membuat mereka merasa seperti hidup dalam bayang-bayang. Tidak ada yang tahu kapan semuanya akan berakhir. Ketika waktu tiba, kita akan menyerang. Sementara itu, Siti kembali melaporkan perkembangan terakhir di rumah Dimas. Lydia, sepertinya, mulai semakin terbuka dengan Siti. Entah karena kebebasan yang mereka rasakan atau karena merasa nyaman dengan keberadaan pembantu yang baru, Lydia sering bercerita tentang rencananya untuk menikahi Dimas, meskipun mereka harus membayar harga untuk itu. Satu-satunya hal yang harus mereka bayar adalah harga keadilan, kata Kirana dengan suara rendah, penuh tekad. Aku akan pastikan mereka membayar semua itu dengan cara yang mereka tidak akan pernah lupakan. Dimas tidak tahu bahwa langkah-langkahnya sudah dihitung. Setiap gerakannya diawasi. Rumah yang dulu penuh dengan kedamaian kini menjadi sarang bagi pengkhianatan. Lydia, yang telah mengambil semua yang Kirana miliki, akan segera merasakan pahitnya penyesalan. Kirana dan Bima bekerja keras mengatur taktik mereka. Mereka tahu, untuk membuat Dimas dan Lydia jatuh, mereka perlu waktu. Mereka harus memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada, dan satu hal yang pasti, mereka harus membuat Dimas dan Lydia percaya bahwa semuanya baik-baik saja, sampai saatnya tiba untuk menghancurkan semua yang mereka banggakan. Bersiaplah, Dimas. Ini baru awal, bisik Kirana, menatap layar ponselnya dengan tatapan penuh dendam yang terpendam. Siti melapor kembali, mengirimkan semua bukti yang terkumpul kepada Bima. Ketika Kirana melihatnya, dia tersenyum tipis. Kita tidak perlu terburu-buru. Waktu akan bekerja untuk kita. Dan begitu, rencana Kirana yang matang berjalan dengan mulus. Ia diam-diam merasakan kepuasan melihat rumah tangga yang hancur perlahan, tanpa mereka tahu bahwa semuanya akan segera berbalik arah. Di tempat lain, Dimas dan Lydia merayakan kebebasan mereka, tanpa mengetahui bahwa mereka sedang berdiri di tepi jurang yang siap menelan mereka. Kirana menghela napas. Keadilan akan datang, satu demi satu. Dengan satu langkah kecil, rencana Kirana menuju kemenangan yang lebih besar. Setelah berbulan-bulan berjuang untuk bangkit dari keterpurukan, Kirana akhirnya memutuskan bahwa sudah saatnya untuk membuat langkah besar. Ia tidak hanya ingin balas dendam, tetapi juga untuk merebut kembali haknya yang telah dirampas begitu saja oleh suaminya, Dimas, dan selingkuhannya, Lydia. Luka yang tertinggal dalam dirinya pasca keracunan itu perlahan mulai sembuh. Tetapi bekasnya tetap ada, baik fisik maupun emosional. Kini, ia telah menjadi pribadi yang berbeda lebih kuat, lebih cerdas, dan jauh lebih berhati-hati. Kirana menatap cermin dengan penuh ketelitian. Ia sudah lama tahu bahwa untuk memulai langkah baru, ia harus mengubah citra dirinya. Luka-luka yang ada di wajahnya memberikan kesan yang berbeda bukan hanya fisik, tetapi juga menjadi simbol dari perjalanan hidupnya yang penuh dengan penderitaan. Dengan bantuan dokter kecantikan yang ia percayakan, ia berhasil menyamarkan bekas luka itu tanpa mengubah terlalu banyak dari wajah aslinya. Ia mengenakan hijab elegan berwarna navy yang menyatu dengan pakaiannya, yang kini lebih elegan dan profesional. Rambutnya yang dulu panjang kini tertutup rapi, menciptakan kesan tenang namun penuh percaya diri. Penampilannya tak lagi seperti wanita yang dulu wanita yang hanya berperan sebagai istri di rumah. Kini, ia lebih tegas, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Dengan tampilan yang sudah berubah, ia merasa lebih percaya diri. Pakaian yang dikenakan adalah kombinasi antara profesionalisme dan kesederhanaan, yang menyatukan kedua sisi dirinya perempuan yang telah menanggung banyak penderitaan, namun kini bangkit dengan semangat baru. Kirana berdiri tegak, menatap wajahnya di cermin dengan senyum tipis. Luka-luka itu telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ibu Kirana, ini sudah waktunya, kata asistennya, Lina, sambil menyerahkan sebuah kartu nama yang berisi alamat dan kontak Dimas. Kita sudah mengatur semuanya. Saat ini, suami Anda sedang berada di kantor, jadi Anda bisa langsung menghadap. Kirana mengangguk. Terima kasih, Lina. Pastikan semuanya berjalan lancar. Dengan langkah mantap, Kirana keluar dari mobil mewah yang sudah disiapkan dan melangkah ke arah gedung megah tempat Dimas bekerja.
Gedung ini adalah simbol dari keberhasilan Dimas yang selama ini Kirana berikan dengan penuh cinta. Namun, kenyataannya, Dimas kini telah jauh berubah. Rumah mereka telah dijual. Semua harta milik bersama dicuri, dan ia digantikan oleh perempuan lain yang kini hidup mewah. Di kantor Dimas, suasana terasa sibuk dan penuh tekanan. Dimas berada di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi oleh tumpukan dokumen dan laptop yang terus menyala. Ia sedang berbicara dengan seorang rekan bisnis yang tampaknya sedang berbincang serius mengenai kontrak yang akan ditandatangani. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka, dan seorang wanita masuk. Wanita itu mengenakan hijab elegan berwarna navy, yang membingkai wajahnya dengan anggun. Ia tampak seperti seorang klien penting yang penuh percaya diri. Dimas menatap wanita itu dengan pandangan bingung, tak mengenali wajahnya yang terbalut dengan perubahan halus. Ia hanya sempat terkejut, namun langsung menyembunyikan rasa kaget itu dengan senyuman tipikalnya. "Selamat datang, Nona. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan nada yang terdengar lebih ramah dari biasanya, meski dalam hatinya ada rasa penasaran yang besar. Kirana hanya tersenyum tipis, tidak langsung menjawab. Ia mengamati Dimas dari kejauhan, memperhatikan bagaimana pria itu kini sudah berbeda. Wajahnya terlihat lebih lelah, lebih tertekan, dan jauh dari sosok pria yang pernah dicintainya. Dimas kini lebih berperawakan keras, dengan tatapan yang terkesan penuh kepalsuan. "Maafkan saya, Tuan Dimas. Saya datang untuk urusan bisnis yang sangat penting," ujar Kirana dengan suara tenang namun tegas. "Saya kira Anda sudah mendengar tentang proyek yang kami jalankan di luar negeri." Dimas mengangguk, meskipun tampak tidak terlalu tertarik. "Oh, tentu. Saya mendengar sedikit tentang proyek tersebut. Apa yang bisa saya bantu?" Kirana melangkah lebih dekat dan meletakkan map besar di atas meja Dimas. "Saya ingin Anda mengerjakan proyek ini. Ini adalah kesempatan besar, dan saya yakin Anda akan mampu mengaturnya dengan baik. Anda tahu saya tidak mudah percaya pada sembarang orang, tetapi saya sangat mengandalkan keahlian Anda." Dimas sedikit terkejut dengan pendekatan Kirana yang sangat profesional. Ia memeriksa map yang diberikan Kirana, tanpa menyadari bahwa ini bukan sekadar urusan bisnis. Kirana melihat reaksi Dimas, wajahnya berubah menjadi lebih serius. Wanita yang duduk di hadapannya bukanlah Kirana yang dulu. Kini, ia tampak lebih cerdas, lebih memukau, dan jauh lebih sulit untuk dikenali. Begitu juga dengan caranya berbicara, yang lebih mantap dan penuh perhitungan. Dimas, yang merasa ada sesuatu yang janggal, mulai memperhatikan lebih teliti. Anda sepertinya sangat tahu tentang bisnis ini, Nona. Tetapi saya merasa wajah Anda. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Kirana tertawa kecil. "Tentu saja kita pernah bertemu, Tuan Dimas. Hanya saja, mungkin Anda tidak begitu ingat." Dimas menatapnya lebih lama. Sesuatu dalam diri wanita ini membuatnya merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang hilang dari ingatannya. Kirana sudah mengubah penampilannya dengan sangat cermat membuat Dimas merasa bingung dan tak dapat mengenali dirinya. "Saya kira saya harus mempersiapkan diri lebih baik lagi," kata Dimas dengan gelisah, mencoba mengalihkan pandangannya. Kirana tersenyum lembut. Namun kali ini senyum itu tidak memancarkan kehangatan yang dulu pernah ia berikan pada Dimas. Senyum itu lebih seperti sebuah ancaman yang tersembunyi. "Tentu saja, Tuan Dimas. Anda harus siap menerima kenyataan. Apa yang telah Anda lakukan itu memiliki konsekuensi." Setelah beberapa pertemuan di ruang kantor, Kirana akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Dimas dengan sedikit kelegaan. Ia tahu bahwa Dimas sedang berada dalam keadaan tidak nyaman, merasakan kekhawatiran yang tidak bisa dia ungkapkan. Kirana berjalan keluar dari ruangannya dengan langkah pasti, merasa bahwa ia telah melakukan langkah besar. Namun, sebelum meninggalkan gedung itu, Kirana memutuskan untuk mengunjungi sebuah ruangan lain di gedung yang sama, ruangan yang dulu sering digunakan oleh Dimas untuk bertemu dengan rekan bisnis. Dari kejauhan, ia melihat Dimas dan Lydia duduk bersama di sebuah meja makan. Mereka tampak seperti pasangan yang begitu mesra, begitu nyaman, bahkan sangat tidak malu-malu menunjukkan hubungan mereka. Dimas tertawa kecil, membelai tangan Lydia dengan lembut, sementara Lydia menganggukkan kepalanya dengan penuh rasa percaya diri, seolah-olah dia telah mengambil alih segalanya yang dulu menjadi milik Kirana. "Jadi ini yang kau pilih, Dimas? Ini yang kau anggap lebih baik dari aku?" bisik Kirana dalam hatinya.
Rasa kecewa dan marah membuncah dalam dirinya. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus lebih bijak dan lebih kuat dari sebelumnya. Kirana mengambil napas dalam-dalam, menatap Dimas dan Lydia dengan penuh kebencian yang tersembunyi. Tetapi di balik semua perasaan itu, ia juga merasakan suatu kebanggaan karena ia tahu bahwa tidak ada yang bisa merampas dirinya lagi. Ia telah membangun kembali identitasnya, dan ia akan kembali merebut segala yang menjadi haknya. Dimas, bisik Kirana pelan, kau mungkin tak akan pernah tahu siapa aku lagi, tetapi kau akan merasakan akibat dari semua perbuatanmu. Dengan langkah mantap, Kirana meninggalkan gedung itu, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Rencana balas dendamnya baru saja dimulai. Kirana duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan penuh fokus. Setiap detil yang ia kumpulkan, setiap bukti yang diperoleh, kini membentuk sebuah jaringan yang hampir sempurna. Segala sesuatu yang dilakukan Dimas dan Lydia, selingkuhannya, akhirnya akan terbongkar. Namun, meskipun ia merasa ada kemenangan yang semakin dekat, Kirana tahu bahwa permainan ini belum berakhir. Ia harus cerdik dan berhati-hati. Begitu banyak yang dipertaruhkan. Kirana meneguk teh hangat di cangkirnya, meresapi rasa tenang yang menyelip di antara kerumitan pikiran yang tak pernah berhenti. Sejak beberapa bulan terakhir, ia bekerja sama dengan seorang pengacara handal yang bernama Haris. Mereka berdua telah merencanakan segala sesuatunya dengan cermat. Bahkan, mereka mulai mengumpulkan saksi-saksi yang melihat sendiri bagaimana Dimas dan Lydia berusaha merusak hidupnya. Namun, apa yang Kirana rencanakan kali ini bukan sekadar untuk membawa Dimas ke pengadilan dengan gugatan perceraian biasa. Kirana menginginkan lebih. Ia ingin membongkar setiap kebohongan dan pengkhianatan yang telah mereka lakukan, menghancurkan reputasi Dimas, dan memaksa Lydia untuk menghadapi akibat dari perbuatannya. Beberapa hari sebelumnya, Kirana mendatangi seorang jurnalis muda bernama Arya yang dikenal sangat tajam dalam menggali berita sensasional. Arya adalah seorang reporter investigasi yang memiliki jaringan luas di dunia media, dan Kirana tahu bahwa ia akan sangat berguna dalam menyusun perangkap yang lebih besar. Arya, kata Kirana saat mereka bertemu di kafe yang tenang, aku punya bukti yang bisa mengguncang dunia. Aku ingin kau membantu aku mengungkapkan kebusukan suamiku dan wanita itu di hadapan publik. Arya mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali mencatat apa yang Kirana katakan. Apa yang kamu maksudkan dengan bukti? Bisa jelaskan lebih lanjut? Kirana menarik napas dalam-dalam. Aku punya rekaman percakapan Dimas dan Lydia. Mereka membicarakan tentang rencana pembunuhannya, rencana untuk membunuhku. Mereka berdua begitu yakin bahwa aku akan pergi begitu saja tanpa ada konsekuensinya. Tapi aku memiliki bukti kuat yang akan mengungkapkan segala kebohongan dan pengkhianatan mereka. Arya menatapnya tajam. Kirana, ini besar. Jika kamu yakin ini benar, ini bisa menghancurkan mereka berdua. Tapi kita harus berhati-hati. Media bisa menjadi senjata yang sangat kuat, tapi juga bisa berbalik menyerangmu. Kirana mengangguk. Aku tahu. Arya. Itulah kenapa aku tidak akan melakukannya sendirian. Aku membutuhkan bantuanmu untuk memastikan mereka tidak bisa berkelit. Arya akhirnya menyetujui kerjasama ini, dengan syarat mereka harus sangat berhati-hati dan tidak terburu-buru. Kita akan buat mereka jatuh dalam perangkap mereka sendiri. Tapi aku harus memastikan rekaman itu benar-benar cukup kuat. Jangan sampai ada yang terlewat, Kirana. Kirana tersenyum tipis. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sudah cukup lama diperhatikan. Beberapa minggu kemudian, saat Dimas dan Lydia merasa aman dalam hubungan terlarang mereka, Kirana menyiapkan perangkap yang akan mengungkap segalanya. Berbekal rekaman percakapan mereka, yang didapatkan melalui pengintaian yang dilakukan oleh orang-orang suruhannya, Kirana bekerja sama dengan Arya untuk membuat rencana. Di malam yang telah direncanakan, Arya mengatur agar percakapan melalui panggilan video antara Dimas dan Lydia direkam secara diam-diam. Panggilan itu, yang dimulai seperti percakapan biasa, perlahan mulai terbuka ke topik yang lebih gelap dan mencurigakan. Kirana tahu bahwa ini adalah momen yang tepat. Dimas, kau yakin kita harus melakukannya? Suara Lydia terdengar cemas, namun terkesan memaksa. Ya, kita sudah tidak punya pilihan lagi. Jika Kirana tetap ada, dia akan merusak semuanya. Jawab Dimas, suara lelah namun penuh dengan keputusasaan. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangnya. Kita sudah hampir menang.
Lydia, kita bisa hidup bersama, tanpa gangguan lagi. Lydia menghela napas. Tapi, bagaimana jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana? Apa yang kita lakukan kalau dia masih bertahan? Dimas terdengar lebih percaya diri, seolah ia sudah memiliki rencana. Kita akan pastikan semuanya beres. Lydia, dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Aku sudah mengatur semuanya. Lydia terdiam sejenak. Tapi, ada satu hal yang harus kita pastikan. Kirana harus keluar dari jalan kita untuk selamanya. Dimas tertawa. Namun tawa itu terdengar seperti tawa seseorang yang sudah kehilangan kemanusiaannya. Tentu saja. Kita akan lakukan apa yang harus kita lakukan. Setelah itu, kita bisa hidup bebas tanpa rasa takut lagi. Lydia mengangguk dengan ragu, meskipun perkataan Dimas terlihat sudah meyakinkan. Aku khawatir. Dimas, apa jika semuanya terlambat? Aku tidak ingin berurusan dengan polisi atau sesuatu yang lebih buruk. Dimas menatapnya dengan tatapan dingin. Kita sudah sampai sejauh ini, Lydia. Jangan mundur sekarang. Percakapan ini berlangsung beberapa menit lagi, dengan Dimas dan Lydia terus membicarakan rencana mereka yang kelam. Mereka berbicara dengan penuh kepastian, tanpa sedikit pun merasa takut atau terintimidasi. Mereka merasa bahwa Kirana, dengan segala kesedihannya, tidak akan mampu melawan mereka. Namun, di balik layar, Kirana dan Arya mendengarkan setiap kata dengan seksama. Mereka telah merekam setiap percakapan yang terungkap dalam panggilan video itu, menyimpan bukti yang akan mengubah hidup Dimas dan Lydia selamanya. Setelah rekaman itu berhasil diperoleh, Kirana merasa hatinya berdegup kencang. Kini saatnya untuk mengungkapkan segalanya. Arya bekerja cepat untuk mempersiapkan laporan yang akan dipublikasikan. Dengan bantuan pengacara dan jurnalis yang bekerja dengan tekun, mereka mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Kirana menatap rekaman itu satu kali lagi, memastikan bahwa tak ada yang terlewat. Ia tahu, langkah ini akan mengubah segalanya. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan bom besar ini. Beberapa hari kemudian, laporan yang telah disusun oleh Arya dipublikasikan di beberapa media besar. Judul-judul headline yang mencolok pun menghiasi halaman utama. Percakapan terlarang, suami dan selingkuhan merencanakan pembunuhan istri. Kirana duduk di ruang kerjanya, menyaksikan berita itu tersebar cepat. Publik mulai membicarakan kebobrokan Dimas dan Lydia. Semua bukti yang mereka coba sembunyikan akhirnya terungkap. Dimas, yang dulu terlihat penuh kekuasaan, kini hanya bisa terdiam, tak berdaya. Lydia, yang sebelumnya merasa di atas angin, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kebohongannya telah terbongkar. Dalam sekejap, hidup mereka hancur, reputasi mereka rusak. Semua orang yang dulu mereka kenal kini menatap mereka dengan rasa jijik dan kebencian. Namun, Kirana hanya duduk diam, merasakan kedamaian yang aneh. Rencananya telah berjalan sempurna. Dan meskipun ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, hari ini adalah awal dari akhir bagi Dimas dan Lydia. Dengan senyuman tipis, Kirana menatap layar laptopnya. Keadilan akan datang, bahkan jika harus menunggu lama. Dengan bukti rekaman percakapan tersebut, Kirana telah mengukir langkah besar menuju kemenangan. Semua langkah yang ia ambil kini semakin mendekatkan pada akhir yang pantas bagi mereka yang telah menyakitinya. Dimas dan Lydia, yang dulunya merasa aman, kini harus menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan yang mereka buat. Pesta pertunangan Dimas dan Lydia digelar di salah satu ballroom hotel mewah yang sering menjadi tempat acara elit di kota. Hiasan yang mewah, kue-kue cantik, dan champagne yang mengalir deras membuat semua orang yang hadir merasa terkesan. Para tamu berdesakan menikmati suasana, mengagumi pasangan yang baru saja mengumumkan pertunangan mereka. Namun, bagi sebagian orang, ini adalah malam yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Kirana berdiri di luar gedung hotel, menatap lampu gemerlap yang memancar dari dalam ballroom. Suasana dalam pesta itu penuh dengan tawa dan sorakan. Tapi Kirana tahu bahwa malam ini adalah malam penutupan dari segala yang telah dia perjuangkan. Keberaniannya kini telah sampai pada puncaknya. Tidak ada jalan untuk mundur lagi. Dia akan membuat Dimas dan Lydia merasakan rasa malu yang luar biasa. Mereka akan tahu bahwa mereka tidak bisa mengabaikan perasaan orang yang telah mereka sakiti begitu lama. Di dalam ballroom, Dimas dan Lydia berdiri di depan tamu-tamu mereka.
siap untuk merayakan langkah pertama mereka menuju pernikahan yang mereka yakini akan berlangsung tanpa gangguan. Dimas mengenakan jas hitam elegan, sementara Lydia mengenakan gaun merah yang memikat perhatian semua orang. Mereka berdua tersenyum, seakan dunia ada di telapak tangan mereka. Lydia menggenggam tangan Dimas dengan erat, memandangi cincin berlian yang kini terpasang di jari manisnya. Setiap detik dalam pesta itu terasa sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa di luar sana, seseorang sedang menyusun sebuah kejutan yang akan mengguncang dunia mereka. Mereka berdua merasa berada di puncak dunia. Dimas berbicara dengan bangga tentang masa depannya bersama Lydia, berbagi mimpi dan rencana yang telah mereka buat. Namun, di dalam hatinya, Dimas tahu bahwa ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang bisa menghancurkan kebahagiaan semu mereka. Tiba-tiba, suara musik yang meriah berhenti sejenak, membuat semua orang terdiam. Lampu di dalam ballroom mendadak padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. Tamu-tamu mulai panik, beberapa berteriak, dan yang lainnya sibuk mengeluarkan ponsel mereka untuk menyalakan lampu. Di tengah kekacauan itu, suara langkah kaki terdengar jelas. Suara itu bergerak menuju panggung tempat Dimas dan Lydia berdiri. Ada ketegangan di udara, sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang membuat suasana semakin tegang. Kemudian, di tengah kegelapan yang pekat itu, sebuah suara yang familiar terdengar, memecah keheningan. Kalian pikir aku akan diam begitu saja? Suara Kirana menggema, lembut namun tegas, seakan-akan berasal dari dalam hati setiap orang yang hadir. Tidak, aku tidak akan membiarkan kalian merusak hidupku begitu saja. Lampu-lampu ballroom menyala kembali, dan semua mata langsung tertuju pada seorang wanita yang berdiri di tengah ruangan. Kirana, dengan gaun hitam elegan yang membalut tubuhnya, berdiri di sana dengan anggun. Rambutnya tergerai, dan wajahnya, meskipun sedikit pucat karena luka-luka yang pernah ia alami, memancarkan keteguhan yang luar biasa. Suasana dalam ballroom berubah seketika. Para tamu yang tadinya sedang asyik menikmati pesta, kini terdiam. Mereka menatap Kirana dengan heran, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Semua mata kini terfokus pada wanita yang berdiri dengan penuh percaya diri di depan mereka. Dimas dan Lydia saling berpandangan, keduanya tampak terkejut dan kebingungan. Dimas, yang sebelumnya terlihat percaya diri, kini mulai terlihat cemas. Kirana, yang selama ini dianggap lemah dan tak berarti, kini hadir dengan cara yang sangat berbeda. Gaun hitam elegan yang dikenakannya menyiratkan kekuatan dan keteguhan hati yang luar biasa. Wanita yang dulu ia anggap tak berarti ini, kini berdiri dengan penuh kebanggaan, seakan menjadi pusat perhatian semua orang. Lydia, yang sejak awal malam itu merasa dirinya di atas angin, kini mulai merasakan ketegangan yang datang dengan kehadiran Kirana. Matanya melotot, seolah tak percaya bahwa Kirana benar-benar ada di sana, berdiri di tengah-tengah pesta yang seharusnya menjadi malam yang paling berbahagia bagi mereka berdua. Dimas, Lydia. Suara Kirana terdengar, kali ini lebih tegas, mengalir dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Aku tahu apa yang telah kalian lakukan. Kalian pikir bisa menghancurkan hidupku tanpa konsekuensi? Kalian pikir aku akan membiarkan kalian melangkah begitu saja setelah apa yang kalian lakukan? Kirana berjalan perlahan menuju pusat ruangan, melangkah dengan penuh keyakinan, sementara tamu-tamu yang hadir hanya bisa menyaksikan dengan keheranan. Semua mata tertuju padanya, dan Kirana tahu betul bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dimas terdiam, wajahnya berubah dari kebingungan menjadi kemarahan yang terpancar jelas. Ia tidak menyangka Kirana akan muncul begitu saja di tengah pesta yang seharusnya menjadi titik balik dalam hidupnya bersama Lydia. Lydia. Kirana berujar, suaranya dingin, namun penuh penekanan. Kau benar-benar merasa bisa menggantikan posisiku dalam hidup Dimas? Kau pikir aku akan membiarkanmu merusak semuanya begitu saja? Lydia merasakan panasnya kemarahan Kirana yang mulai membakar segenap kesombongan yang ia miliki. Namun, ia mencoba untuk tetap tenang, meski getaran takut mulai menyusup dalam dirinya. Kirana, kau sudah kalah, jawabnya dengan nada yang dipaksakan. Ini adalah hidup kami sekarang. Kau harus bisa menerima kenyataan itu. Kirana tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan kepahitan. Kau memang benar, Lydia. Ini adalah hidup kalian. Tapi, aku tidak akan diam begitu saja. Tidak akan pernah. Suasana dalam ballroom semakin tegang.
Para tamu terbelah antara rasa penasaran dan ketegangan yang menggelayuti setiap sudut ruangan. Dimas, yang mulai merasa terpojok, berusaha untuk mengendalikan dirinya. Ia beranjak dari tempatnya, melangkah ke arah Kirana dengan tatapan yang penuh amarah. "Kirana, apa yang kau inginkan?" Dimas berteriak. "Kau sudah berbuat cukup. Ini adalah malam kami. Jangan hancurkan semuanya." Kirana menatapnya dengan mata yang penuh amarah dan kebencian. "Aku tidak hancur, Dimas. Hanya dirimu yang hancur. Malam ini adalah milikku. Aku akan mengungkapkan segala kebohongan yang kau sembunyikan. Dan mulai malam ini, kau akan merasakan konsekuensi dari segala perbuatanmu." Kemudian, dengan gerakan yang tenang, Kirana mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Amplop yang berisi bukti-bukti yang telah dia kumpulkan selama ini. "Ini, Dimas," Kirana berkata dengan suara tenang namun penuh kekuatan. "Bukti yang akan menghancurkan hidupmu dan Lydia. Kamu kira aku tidak tahu segalanya? Kamu kira aku tidak bisa menghadapimu? Malam ini, kamu akan tahu siapa aku yang sebenarnya." Tamu-tamu yang hadir terdiam, kebingungan dan terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tak ada yang berani mengeluarkan kata-kata. Hanya ada rasa ketegangan yang menggantung di udara. Kirana sudah menggenggam kendali, dan semuanya kini bergantung pada bagaimana Dimas dan Lydia akan merespon kenyataan yang tak terelakkan. Lydia menggigit bibir bawahnya, mencoba untuk tetap kuat, namun hatinya gemetar. Ia tahu, jika bukti-bukti itu terungkap, kehidupannya yang baru saja dimulai akan runtuh begitu saja. Namun, apa yang bisa ia lakukan sekarang? Semua sudah terlambat. Begitu juga dengan Dimas. Ia tahu bahwa dirinya dan Lydia akan menghadapi konsekuensi yang tak terhindarkan. Di tengah pesta itu, dengan gaun hitam yang membalut tubuhnya dengan anggun, Kirana berdiri dengan penuh kekuatan. Pesta yang mereka rencanakan untuk merayakan kebahagiaan mereka, kini berubah menjadi penghancuran segala harapan yang pernah ada. Kirana tersenyum. "Jadi, inilah akhir dari semuanya. Pesta terakhir kalian." Setelah malam yang penuh ketegangan di pesta pertunangan Dimas dan Lydia, Kirana merasa dunia telah berubah. Ia kini tahu bahwa segala kebohongan yang disembunyikan selama ini tidak akan pernah bisa menghapus kebenaran yang telah dia ungkap. Namun, meski banyak yang telah terjadi, Kirana tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Pesta itu hanyalah permulaan dari apa yang akan terjadi di meja hijau. Keputusan untuk membawa kasus ini ke pengadilan bukanlah hal yang mudah. Namun, Kirana tidak lagi takut. Ia telah mempersiapkan segalanya dengan hati-hati, mengumpulkan bukti-bukti yang tak terbantahkan untuk menunjukkan bahwa Dimas dan Lydia adalah pelaku dari semua penderitaan yang ia alami. Hari pertama di pengadilan dimulai dengan penuh ketegangan. Kirana mengenakan hijab hitam elegan, pakaian yang menunjukkan keberanian dan keteguhan hatinya. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang akan menentukan segalanya. Suasana di ruang sidang terasa mencekam. Semua mata tertuju pada Dimas dan Lydia, yang kini duduk di kursi terdakwa. Mereka berdua tampak tegang, namun tetap berusaha untuk tampil percaya diri. Namun, Kirana bisa melihat ketakutan di mata mereka yang tak bisa disembunyikan. Di sisi penggugat, Kirana duduk bersama pengacaranya, seorang wanita cerdas bernama Maya. Maya adalah pengacara berpengalaman yang telah menangani banyak kasus besar, dan ia tahu betul bagaimana menghadapi para terdakwa yang merasa di atas hukum. Ia memberikan semangat pada Kirana, yang merasa sedikit gugup meski yakin dengan bukti yang ia bawa. "Ini semua akan berjalan sesuai rencana," kata Maya, memberi keyakinan pada Kirana. "Bukti yang kamu bawa sudah cukup untuk mengungkapkan kebohongan mereka. Sekarang tinggal bagaimana kita menghadapinya." Sidang dimulai dengan suara ketukan palu dari hakim yang memerintahkan semua orang untuk duduk. Suasana di dalam ruang sidang sangat serius, dan setiap kata yang diucapkan akan menjadi bagian dari keputusan yang akan menentukan hidup Kirana dan masa depan Dimas serta Lydia. Pihak penggugat pertama kali mempresentasikan bukti rekaman percakapan antara Dimas dan Lydia, yang direkam dengan bantuan seseorang yang masuk sebagai mata-mata di rumah mereka. Rekaman itu memperlihatkan betapa mereka berdua membicarakan rencana pembunuhan terhadap Kirana, sebuah percakapan yang mengerikan yang tak dapat dibantah. Dimas tampak panik ketika rekaman itu diputar di ruang sidang. Wajahnya berubah pucat, dan ia berusaha untuk menyembunyikan kegelisahannya. "Itu tidak benar," teriak Dimas, mencoba membantah.
Itu semua hanya fitnah. Rekaman itu palsu. Namun, Maya tetap tenang. Tidak, Yang Mulia. Rekaman ini sah dan sudah diperiksa oleh ahli forensik. Tidak ada rekayasa di sini. Lydia, yang duduk di samping Dimas, juga tidak bisa mengendalikan emosinya. Kalian semua berusaha menjatuhkan kami dengan cara kotor. Teriaknya dengan nada marah. Semua ini tidak benar. Hakim mengangguk dan meminta untuk melanjutkan. Maya kemudian melanjutkan dengan bukti selanjutnya, yaitu laporan forensik mengenai racun yang ditemukan dalam tubuh Kirana. Bukti ini sangat krusial, karena menunjukkan bahwa racun yang digunakan untuk meracuni Kirana bukanlah jenis racun yang biasa ditemukan di rumah tangga, tetapi jenis yang digunakan oleh profesional. Laporan forensik menyatakan dengan jelas bahwa racun itu telah merusak tubuh Kirana dan menyebabkan kerusakan organ dalam yang cukup parah. Dimas dan Lydia terdiam. Mereka tidak bisa lagi membantah bukti yang begitu kuat di hadapan mereka. Namun, mereka masih berusaha bersikeras bahwa semuanya adalah kebohongan. Ini semua hanyalah taktik untuk merusak hidup kami, kata Dimas dengan suara yang mulai gemetar. Tidak ada bukti yang menghubungkan kami dengan racun itu. Namun, Maya tidak berhenti di situ. Ia meminta pengadilan untuk mendengarkan kesaksian dari saksi ahli yang telah membantu dalam penyelidikan ini, seorang dokter spesialis yang mengonfirmasi bahwa jenis racun yang digunakan sangat jarang dan hanya bisa didapatkan melalui jalur ilegal. Saksi ini menjelaskan dengan rinci tentang efek racun tersebut pada tubuh manusia dan bagaimana hal itu dapat menyebabkan kerusakan permanen pada organ-organ vital Kirana. Kemudian, giliran saksi lain yang sangat penting, seorang art yang bekerja di rumah Dimas dan Lydia. Saksi ini mengungkapkan bahwa ia melihat beberapa kejadian mencurigakan selama bekerja di sana, termasuk melihat Lydia sering mengunjungi rumah Dimas tanpa sepengetahuan Kirana dan berperilaku seperti seorang yang sudah menjadi bagian dari keluarga. Saya melihat semuanya, Yang Mulia, kata saksi Art dengan suara pelan namun tegas. Lydia sering datang dan pergi, berpura-pura seperti dia adalah istri Dimas. Bahkan, dia sering menghabiskan waktu bersama Dimas, tanpa sepengetahuan Kirana. Semua mata tertuju pada Art tersebut. Saksi ini adalah kunci untuk membuka tabir kebohongan yang telah disembunyikan begitu lama. Dimas dan Lydia semakin terpojok. Di sisi lain, Dimas masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya akan dihukum. Ia terus berusaha berbohong dan berkelit, sementara Lydia berusaha menunjukkan sikap tenang, meskipun dalam hatinya ada rasa takut yang mendalam. Tidak ada yang benar dari semua ini, teriak Dimas. Kami tidak pernah melakukan apa yang mereka tuduhkan. Namun, Maya dengan sabar melanjutkan. Yang Mulia, kami masih memiliki satu saksi lagi yang bisa membuktikan semuanya, katanya dengan percaya diri. Kemudian, saksi terakhir muncul. Seorang dokter sahabat lama Kirana, yang telah mengetahui semua yang terjadi dengan tubuh Kirana dan bagaimana racun itu bekerja. Dokter tersebut memberikan kesaksian tentang efek samping yang dialami oleh Kirana setelah keracunan dan bagaimana tindakan medis yang dilakukannya dapat menyelamatkan nyawa Kirana. Racun itu tidak bisa ditemukan oleh sembarang orang, kata dokter dengan yakin. Dan saya bisa memastikan bahwa Kirana telah diracuni secara sengaja. Ini bukan kebetulan. Dimas dan Lydia terdiam. Mereka tidak bisa lagi membantah bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Semua kebenaran mulai terungkap satu persatu, dan mereka tahu bahwa tidak ada jalan lagi untuk keluar dari situasi ini. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan untuk melanjutkan kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi. Dimas dan Lydia dijerat dengan tuduhan percobaan pembunuhan terhadap Kirana, serta persekongkolan untuk merusak hidupnya. Semua bukti yang diajukan telah menunjukkan bahwa mereka berdua tidak hanya berselingkuh, tetapi juga telah mencoba untuk membunuh Kirana demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kirana, meskipun sudah melalui banyak penderitaan, merasa lega. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk mendapatkan keadilan yang telah lama ia tunggu-tunggu. Dimas dan Lydia akan segera merasakan akibat dari perbuatan mereka. Semua kebohongan yang mereka bangun kini runtuh begitu saja. Dan Kirana, dengan segala kesakitannya, akhirnya bisa melihat cahaya di ujung terowongan yang panjang. Kirana menatap Dimas dan Lydia satu kali terakhir, sebelum meninggalkan ruang sidang dengan kepala tegak. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi ia sudah siap untuk melangkah maju, bebas dari semua kebohongan yang selama ini mengikatnya. Di hadapan pengadilan, kebenaran akhirnya terungkap. Dan itu adalah kemenangan yang tak ternilai harganya.
Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan melalui proses hukum yang melelahkan dan penuh ketegangan, vonis yang menentukan kini berada di tangan hakim. Kirana duduk dengan tenang di ruang sidang, meskipun jantungnya berdegup kencang. Begitu banyak perasaan yang berkecamuk di hatinya, kelegaan, rasa haru, dan sedikit rasa sakit. Namun di atas semuanya, ada satu perasaan yang lebih dominan, keadilan. Dimas dan Lydia, yang sebelumnya tampak penuh rasa percaya diri, kini terlihat berbeda. Mereka duduk dengan kepala tertunduk, tangan mereka gemetar, dan wajah mereka tidak lagi menunjukkan kebohongan yang biasanya mereka lontarkan dengan penuh keyakinan. Keduanya tahu bahwa hari ini adalah hari mereka harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan. Seorang pengacara dari pihak Dimas berusaha keras untuk membantah keputusan pengadilan. Namun semua bukti yang telah diajukan sangatlah kuat. Rekaman percakapan antara Dimas dan Lydia tentang percakapan mereka yang merencanakan pembunuhan, laporan forensik yang membuktikan adanya racun yang digunakan untuk meracuni Kirana, serta kesaksian dari saksi-saksi yang telah mengungkapkan banyak kebohongan mereka, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang tidak bisa dibantah lagi, Dimas dan Lydia bersalah. Hakim yang memimpin sidang, seorang wanita yang tegas namun bijaksana, mengetuk palu dan meminta semua orang untuk tenang. Ruangan yang semula penuh dengan kegelisahan, kini terasa hening, hanya suara ketukan palu yang terdengar. Sidang ini telah memasuki tahap penjatuhan vonis, kata hakim dengan suara yang jelas dan mantap. Setelah mendengar semua bukti dan kesaksian yang diajukan oleh pihak penggugat, kami memutuskan untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Kirana memejamkan matanya sejenak, berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatinya mulai berdebar. Ia tahu bahwa hari ini akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Sejak awal, ia tidak pernah berharap untuk membalas dendam, hanya untuk keadilan. Kini, ia merasa seolah beban yang selama ini ia pikul akan segera terlepas. Hakim melanjutkan, "Terdakwa Dimas, kamu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas percakapan yang berisi rencana pembunuhan terhadap istri sahmu, Kirana. Kamu juga telah terbukti dengan sengaja meracuni istrimu dengan tujuan untuk membunuhnya, demi mendapatkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, kamu dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun, serta pembekuan semua aset yang dimiliki bersama dengan korban." Dimas terkejut, wajahnya memucat. Ia menoleh ke arah Kirana, matanya penuh dengan penyesalan yang terlampau terlambat. Ia ingin berbicara, namun suaranya tercekat. Hakim kemudian melanjutkan dengan Lydia. "Terdakwa Lydia, kamu juga terbukti bersalah atas keterlibatanmu dalam rencana pembunuhan ini. Kamu dengan sadar telah bersekongkol dengan Dimas untuk merusak hidup Kirana demi keuntungan pribadi. Kamu turut serta dalam percakapan-percakapan yang merencanakan pembunuhan itu dan menjadi pelaku dalam upaya itu. Oleh karena itu, kamu dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Lydia, yang duduk di kursi terdakwa, tidak bisa menahan tangisannya. Ia menangis dengan histeris, menjerit dengan suara yang terdengar sangat menyedihkan. "Tidak! Ini tidak mungkin. Tidak ada yang bisa membuktikan ini. Semua ini fitnah," teriaknya dengan histeris. Namun, tangisannya tidak menggugah hati siapapun. Semua yang ada di ruang sidang tahu bahwa ia mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Ia telah membantu Dimas merusak hidup Kirana, bahkan berusaha membunuhnya demi mendapatkan kedudukan yang tidak pantas ia miliki. Kirana hanya menatap Dimas dan Lydia dengan tatapan kosong. Ia merasa tak ada lagi yang perlu ia katakan. Keputusan telah diambil, dan saatnya untuk melanjutkan hidupnya. Setiap air mata yang diteteskan oleh Dimas dan Lydia, setiap jeritan Lydia yang histeris, hanya mengingatkan Kirana pada kesakitan yang telah mereka timbulkan padanya. Namun, ia tahu bahwa itu semua adalah bagian dari perjalanan panjang yang harus ia jalani untuk meraih keadilan. Setelah vonis dijatuhkan, hakim kemudian memberikan keputusan terkait harta bersama yang sebelumnya dibekukan. Semua aset yang dimiliki oleh kedua terdakwa, baik berupa harta benda maupun keuangan, akan dibekukan dan diberikan sepenuhnya kepada Kirana sebagai haknya, sesuai dengan hak-hak yang berlaku. "Kirana, kamu berhak atas semua harta tersebut." Maya, pengacara Kirana, berdiri dengan penuh kebanggaan. Ia menatap Kirana dan tersenyum. Kirana membalas dengan anggukan kecil. Ini adalah kemenangan yang bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua yang telah mendukungnya sepanjang perjalanan ini. Setelah sidang selesai, para jurnalis dan wartawan segera mendekati Kirana untuk meminta wawancara.
Kirana tidak ingin berbicara lebih banyak, tetapi ia tahu bahwa ini adalah saat untuk menunjukkan bahwa kebenaran tetap akan menang pada akhirnya. Ia berterima kasih kepada mereka yang telah mendukungnya, dan menyatakan bahwa ini adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih baik bagi dirinya dan anak-anaknya. Ia merasa lega, meski hati kecilnya masih menyimpan luka yang dalam akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang pernah ia cintai. Dimas dan Lydia digiring keluar dari ruang sidang dengan tangan diborgol. Dimas terlihat sangat menyesal. Namun itu sudah terlambat. Semua yang ia lakukan, semua kebohongan yang ia bangun, kini telah runtuh. Lydia, yang masih menangis histeris, mencoba meronta. Namun tidak ada yang bisa menghentikan proses hukum yang telah berjalan. Di luar gedung pengadilan, para wartawan segera mengerumuni mereka, mengajukan pertanyaan dan meminta komentar. Kirana hanya tersenyum kecil. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang telah ia tunggu-tunggu. Kebenaran telah terungkap, dan ia tidak akan lagi menjadi korban dari kebohongan yang mereka bangun. Beberapa minggu setelah vonis dijatuhkan, Kirana menjalani hidupnya dengan lebih ringan. Ia tidak lagi terbelenggu oleh masa lalunya, meskipun luka yang ditinggalkan Dimas dan Lydia tetap ada. Namun, ia tahu bahwa ia harus terus melangkah maju. Kini, ia memiliki hak atas semua yang dulunya ia anggap sebagai milik bersama. Rumah, uang, aset semuanya adalah haknya sekarang. Kirana memutuskan untuk menggunakan semua itu dengan bijaksana, mulai membuka usaha kecil dan bekerja keras untuk membangun kembali hidupnya. Dimas dan Lydia, sementara itu, harus menjalani hukuman mereka. Mereka dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa kebohongan dan pengkhianatan yang mereka lakukan telah membuat hidup mereka hancur. Dimas, yang pernah begitu penuh ambisi, kini harus menjalani masa penjara yang panjang, sementara Lydia harus bertanggung jawab atas tindakannya yang telah merusak banyak orang. Hari itu, Kirana berdiri di balkon rumahnya yang baru, menatap matahari terbenam dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa hidupnya kini telah memasuki babak baru. Perjuangannya belum berakhir, tetapi ia kini tahu bahwa ia bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Keputusan pengadilan, meskipun terlambat, memberikan keadilan yang ia cari selama ini. Kini, saatnya bagi Kirana untuk menjalani hidup yang benar-benar ia impikan, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Dengan penuh keberanian dan keteguhan hati, Kirana melangkah maju, siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Kirana berjalan melewati gerbang rumah barunya, sebuah rumah yang sederhana namun penuh dengan harapan. Di luar, angin berhembus lembut, membawa aroma segar yang menenangkan. Ia menatap ke sekitar, mengamati setiap sudut rumah yang kini menjadi tempat barunya, tempat yang tidak lagi dipenuhi dengan kenangan pahit. Rumah ini adalah simbol kebebasan, tempat di mana ia bisa memulai semuanya dari awal, tanpa beban masa lalu yang menghantui. Selama berbulan-bulan, setelah proses persidangan berakhir, Kirana memutuskan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Bisnis yang telah ia mulai sejak beberapa bulan lalu semakin berkembang, meskipun ia tidak menginginkan perhatian dari publik atau media. Kirana lebih memilih untuk bekerja di balik layar, membangun kehidupan baru dengan langkah pasti. Ia belajar banyak selama perjalanannya bahwa hidup bukan tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Seiring berjalannya waktu, Kirana semakin dikenal di kalangan para pebisnis wanita yang menginspirasi. Namun, ia memilih untuk tetap berada di balik bayang-bayang. Media seringkali menghubunginya untuk wawancara, namun ia menolaknya dengan lembut. Kirana tidak membutuhkan sorotan atau pujian dari orang lain untuk merasa cukup. Yang ia butuhkan hanyalah ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang berasal dari dirinya sendiri. Kehidupan baru Kirana berjalan dengan lancar. Ia memulai bisnis dengan menjual produk-produk yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan, mengingat betapa besar perjuangannya untuk menjaga kesehatannya setelah peristiwa keracunan yang hampir merenggut nyawanya. Usahanya kini berkembang pesat, dan Kirana merasa puas bisa memberikan dampak positif kepada orang lain, terutama wanita-wanita yang juga berjuang untuk meraih impian mereka. Pagi itu, seperti biasanya, Kirana bangun lebih awal. Ia mengenakan hijab putih yang sederhana dan memulai harinya dengan doa dan semangat baru. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Setiap langkahnya kini penuh dengan keyakinan, dan ia tahu bahwa tak ada yang bisa menghentikan perjalanan hidupnya. Di luar sana, kabar tentang kesuksesannya menyebar dengan cepat. Banyak orang yang mengaguminya,
terutama para wanita yang pernah menjadi korban kekerasan rumah tangga atau pengkhianatan. Mereka melihat Kirana sebagai contoh hidup bahwa meskipun segala sesuatu tampak gelap, selalu ada jalan untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Namun, meskipun banyak orang yang menginginkan untuk mendekatinya, Kirana tetap menjaga jarak. Ia lebih memilih untuk menjalani hidupnya dengan damai tanpa harus terjebak dalam gemerlap dunia yang mengelilinginya. Suatu sore, saat Kirana sedang duduk di ruang kerjanya yang nyaman, ada ketukan di pintu. Seorang wanita muda, tampak cemas dan sedikit gugup, berdiri di sana. Kirana memandangnya dengan tatapan lembut. Wanita itu adalah salah satu pelanggan yang membeli produk kesehatannya. Namun ternyata dia juga mengetahui kisah hidup Kirana. "Maaf, apakah saya mengganggu?" tanya wanita itu dengan suara pelan. Kirana tersenyum dan mengangguk. "Tidak sama sekali. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tampak ragu sejenak, lalu berkata, "Saya hanya ingin mengatakan terima kasih. Kisah hidup Anda benar-benar menginspirasi saya. Saya tahu apa yang telah Anda lalui, dan saya ingin berterima kasih karena Anda menunjukkan pada saya bahwa saya bisa bangkit." "Terima kasih, Kirana." Kirana terdiam sejenak. Hatinya tersentuh oleh kata-kata wanita itu. Ia merasakan betapa berartinya perjalanan hidupnya, meskipun ia tidak pernah menginginkan perhatian lebih. "Terima kasih," jawab Kirana dengan suara lembut. "Tapi saya tidak lebih dari wanita biasa. Hanya orang yang berusaha bertahan hidup, seperti kita semua." Wanita itu tersenyum, lalu pergi dengan langkah ringan, membawa semangat baru dalam dirinya. Kirana kembali ke mejanya, namun hatinya penuh dengan rasa haru. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, membawa dampak bagi banyak orang, meskipun mereka tak pernah tahu tentang pengorbanan yang ia lakukan. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Kirana memutuskan untuk berjalan-jalan. Ia tidak tahu kenapa, tetapi kali ini, hatinya merasakan panggilan yang kuat untuk kembali mengunjungi tempat yang selama ini ia hindari, makam palsunya. Beberapa tahun yang lalu, setelah keracunan yang hampir merenggut nyawanya, banyak orang mengira bahwa ia sudah mati. Kirana sengaja membuat makam palsu untuk memberi kesempatan kepada dirinya untuk mati secara simbolis dan melahirkan kehidupan baru. Kirana berdiri di depan makam itu, yang kini terletak di sudut kecil pemakaman yang tenang. Angin malam berhembus lembut, dan sejenak, Kirana merasa seolah waktu berhenti. Ia menatap batu nisan yang bertuliskan namanya, dan meskipun itu hanya sebuah makam palsu, perasaan yang datang sangat kuat. Ia telah menutup babak lama dalam hidupnya. Semua kenangan tentang Dimas, Lydia, dan segala kebohongan yang mereka buat, kini tertinggal di belakangnya. Batu nisan itu kini menjadi simbol bahwa ia telah mati sebagai seseorang yang lemah, dan bangkit menjadi seseorang yang lebih kuat. "Terima kasih," bisiknya pada batu nisan itu. "Terima kasih, telah memberiku alasan untuk hidup yang baru." Dengan senyum yang tulus, Kirana menatap ke langit malam, merasa ringan dan bebas. Meskipun segala yang telah ia lalui sangat berat, ia tidak pernah menyesali perjalanan hidupnya. Tanpa semua penderitaan itu, mungkin ia tidak akan pernah menemukan kekuatannya yang sebenarnya. Setiap langkah yang ia ambil, setiap perjuangan yang ia jalani, kini membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Kirana akhirnya berjalan pergi dari makam itu, meninggalkan segala kenangan buruk yang ada di sana. Langkah kakinya terasa ringan, dan di hatinya hanya ada satu perasaan, kedamaian. Ia tahu bahwa hidup baru yang ia bangun ini akan jauh lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Kini, dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman hidup yang dimilikinya, Kirana siap melangkah lebih jauh, tanpa luka, tanpa beban, dan tanpa takut. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan atau persetujuan dari siapapun. Kehidupannya sekarang adalah miliknya sepenuhnya, dan ia akan menjalani setiap detiknya dengan penuh rasa syukur. Kirana telah menemukan kekuatannya, dan itu adalah hal yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun. Dengan senyum yang lebar dan langkah yang mantap, Kirana melangkah menuju kehidupan baru yang penuh dengan harapan. Kini, ia adalah simbol dari keberanian, kekuatan, dan kebangkitan, sebuah kisah nyata bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita punya tekad dan keberanian untuk melawan segala rintangan. Ia tahu bahwa hidupnya baru saja dimulai.